Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti biasa ya, kita kali ini kedatangan narasumber yang ini sangat spesial narasumber kami saat ini. Ini nanti berhubungan dengan rumah sakit dan mungkin bisa dibilang tenaga medis ya Pak ya? Ya, penunjang medis. Penunjang medis ya. Penunjang Mas. Ya. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Pak ke Sobat Maskur Channel. Oke. Monggo. Perkenalkan, nama saya Simul, kerja di salah satu rumah sakit. Terus di Jogja ya? Di Jogja ya? Ya. Ya. Sendirilah. Saya sudah mulai mengenal dengan dunia permayitan dan perjenasahan itu sejak kecil. Wah, ini nanti banyak cerita. Ya, ceritanya nanti yang jelas sangat luar biasa. Jenazah. Ya, berhubungan dengan jenazah ya Pak ya. Jenazah. Jadi mungkin lebih dispesifikkan Bapak Maulana ya, Pak. Ya. Bapak Maul ini. Mulai. Pak Mul ini hitungannya penjaga kamar jenazah ya Pak ya. Dan juga memandikan juga ya Pak ya. Iya. Nah, mungkin sebelum ke cerita utamanya ini Pak, Pak Mul ini di rumah sakit itu udah berapa lama Pak? Udah dari sejak tahun berapa? Itu sejak tahun 2018 sampai 2023 di rumah sakit. Tetapi sebelumnya saya kerja di salah satu yayasan di Jogja, istilahnya EO-nya orang susah. Itu sejak kecil, artinya sejak kecil itu kita mulai, jujur Mas, saya waktu kecil itu juga takut sama dengan hal-hal yang jenazah itu. Umur berapa Pak itu? Di umur berapa? Sejak SD. SD sudah takut, tapi karena didikan orang tua, nah itu kan mulai dari orang tua, mulai nyekel kain kafan ya, istilahnya kelamin di masa depan itu. Itu sejak SD ke sini terus berani akhirnya ya banyak pengalaman lah tentang hal yang kamar jenazah. Ya meskipun juga ada sih, tapi kita dua-duanya juga mesti lah. Ya. Ya. Jadi dari kecil itu udah Pak, udah kalau ada yang meninggal itu udah ikut gitu. Ya udah. Iya, tetapi kan nggak terjun. Hanya kita lihat kan, hanya lihat langsung besok itu aku akan kayak gini gitu loh. Nah, yang diajarkan sama orang tua saya itu adalah kalau kita misalnya meninggal, besok sing ngawat kita tuh siapa? Iya benar. Nah itulah. Nah dari situ terus ayah saya mendirikan yayasan seperti itu. Nah nggak usah disebutin namanya, udah jadi promo. Nah itu di Jogja sejak tahun 95 sampai sekarang. Kalau di rumah sakit baru 5 tahun ini. Berarti yayasan itu dari orang tua Pak? Iya. Oh, dari 95? Iya. Dan jenengan juga ikut di yayasan itu? Iya. Dari 95? 95 itu kita hanya lihat, terus hanya ikut ambulan aja. Karena di kantor lama itu kan juga ada servis antar jenazah, ya kan? Jadi ambulan ikut aja, ambulan ya nanti ada cerita misi tersendiri Mas. Iya. Yang suka kalau orang itu juga pasti suka. Saya kalau nggak suka yang serius, nanti nggak takut sampai takut, itu aja. Yang penting pasti ada lah di samping kita itu. Tapi meng wani apa ora, wedi apa enggak, penting niate kan ya gitu. Betul. Ya misalnya wedi, jangannya gini Mas. Jadi kalau masalah antara niat sama keberanian itu juga dibagi dua. Niatnya itu niat nolong apa niat jaluk duit toh. Niat duit itu di dunia itu mesti kurang-kurangnya, semua orang pun seperti itu. Tapi niat kita karena yang nyiptake kita, wah berkelanjutan. Betul. Nanti niatnya ya emang menolong orang gitu ya. Nolong uang wae. Ntar ya sithik lah, bagi sithik. Nah mungkin kita langsung masuk ke topik utama Pak. Oke. Nah, pengalaman Pak Mul ini yang
mungkin kita bicara di rumah sakit dulu, Pak. Selama 5 tahun ini menjaga kamar jenazah, bahkan juga nanti juga memandikan juga. Itu cerita apa, Pak, yang bisa dibagikan ke kita? Maksudnya horor? Horornya? Horor dulu ya. Kalau saya horor gini, Mas. Jadi saya itu di salah satu rumah sakit itu ada staf linen. Itu juga di dekat sama kamar jenazah. Itu ruangannya sangat besar. Saya waktu itu memotong kain kafan gitu loh di basement. Ready for use artinya itu disiapin siapa sih nganggo tinggu. Nah habis itu setelah kita itu teman saya memedio saya waktu gitu motong kan, pas waktu motong itu. Nah di samping itu ada suara perempuan. Perempuannya itu dia itu nembang Jawa. Dan itu kerekam, Pak? Kerekam. Suaranya ada? Ada. Dia kerekam. Loh, kalau di rumah sakit kan saya dipanggil Mbah. Karena mungkin saya terlalu muda gitu. Nah, jadi langsung Mbah. Ini suara sopo? Loh, aku kan ngomong tetap karo kowe. Saya juga tahu intonasinya dia yang video itu. Iki duduk kowe. Terus siapa? Gitu loh. Weh, jadi wedi. Masa awan-awan itu saya kelakuan itu siang hari. Itu siang, Pak? Siang hari. Ya jadi demi ghostingnya itu tuh nggak mengenal pagi, siang, sore, malam gitu loh. Yang penting ada yang mesti ada, tetapi pas itu tuh kerekam ada suaranya. Nembang gitu. Nembang itu. Iya, cewek itu udah tua-tua. Nah, di situ juga pas di situ terus oh ya salah apa-apa. Itu hari berikutnya. Nah berapa hari kemudian saya waktu itu kan karena ada panggilan rumah sakit, saya ke rumah sakit malam-malam itu saya tidur di kamar jenazah. Tidur di kamar jenazah? Iya, saya ya harus memberanikan diri untuk tidur di kamar jenazah karena sudah kalau mau pulang juga capek, antara rumah sakit sama ke rumah kan juga jauh kan. Wes penting nginep baik kan. Jadi lebih enak tidur di kamar jenazah Mas daripada di rumah. Ya kok bisa? Nah, enggak takut. Di rumah kan masih ada yang cerewet. Ya toh, di kamar jenazah sama yang cerewet kan enggak ada. Gitu kan. Nah, jadi kalau di rumah jenazah itu tuh jadi antara jam 2 tidur dan gelap tuh saya enggak pas perawat nggak telepon saya, dari pihak rumah sakit pun itu nggak ada yang telepon saya, tetapi pas di situ tuh saya tidur karena jenazah satunya sudah saya urus, sudah pulang, ada sisanya kan, sisanya itu, nah sisanya itu baunya juga beda, aroma itu sangat pengaruh, masih kalau orang yang berani mesti kena bau aroma. Kedua terus apa artinya shower air di toilet itu mesti itu son gitu. Oh ya wes aku minta dikancani kayak gitu aja. Jadi pikirannya kita tuh hanya langsung wah malahan aku dikancani. Nah, tapi waktu tidur di kamar jenazah ya ada, Pak, ada jenazah. Ada. Dan kamar mandi yang ada showernya itu di dalam. Di dalam kamar jenazah itu. Itu nyala sendiri. Iya, shower gitu. Ayo wes sampean dikancani Pak. Penampakan juga ada. Penampakan gimana, Pak? Berarti kan jadi kacanya itu kan kayak enggak bisa melihat karena peraturan dari rumah sakit itu kan tidak boleh memvideokan atau kan ada gambar kan, video nggak boleh kan. Itu jadi kita badur. Nah di situ ada bayangan yang menempel di wajah. Di kacanya itu. Di kacanya ada bayangan wajah itu. Oh ya wes. Ya makasih ya. Aku sih mau kancani. Ya dia juga nggak akan mengganggu kita. Nah, kita masih ditemani. Iya. Jadi hal seperti itu kalau ditemani atau enggak itu tergantung niat kita. Kalau niat kita artinya enggak warna-warna resik itu tuh ya enjoy aja tidur di kamar jenazah. Bayangannya cewek apa cowok, Pak? Waktu itu? Cewek, Mas. Cewek. Dan itu mungkin ada Bapak mengenali di jenazah itu apakah misal mirip wajah di enggak
beda berarti. Blur kan Oh maksudnya cuma nggak blur. cetok. Oh tapi cuma siluet gitu tapi siluet. cewek. Iya, Ya? siluet seperti Oh, ya, tapi cewek ya? Cewek. Ya ya. Jadi ya terima kasih saya sudah ditemani. Nantinya ya ini aku tempat mencari uang dari ini buat keluargaku. Aku nggak mengganggu kamu juga mengganggu aku. Kita sama-sama itulah. Jadi dia selama ini ya dia juga kita. Ya ya. Kalau misal waktu tidur di mimpi itu kenapa? Enggak. Malah enggak. Kalau malam tidur tuh enggak, hanya pas mau tidur, ngantuk lah ya, ngantuk berat. Iya, Karena kan kontrol pikirkan kita kan ini hanya lelah, pengen ngeletak, tidur lelas gitu kan. Ya tetapi pas ini kan enggak bisa juga pikiran juga. Dan di situ aja. Nah, gitu. Jadi ada ya sekrepas dua kertas itu juga ada seringnya, tapi kalau kita berani nggak akan terlihat. Oh, kalau kita takut malah terlihat. Malah dikit oke. Ya, kayak gitu loh. Nah, jadi ya sok artinya dulu aja lah. Jadi gini, jadi ini yang rumah sakit satu ke rumah sakit itu juga banyak ceritanya, yang juga beda gitu. Iya iya iya. Nah ada yang ini aku salah satu contoh aja ya Mas. Iya iya iya. Ya kita kan nggak hanya dilihat dari orang memandikan jenazahnya dok, ngajusi kapan enggak itu enggak. Logika saja lah ya. Ini cerita yang tadi saya ceritakan sama Masnya. Iya. Jenazah gemuk, logika kok apa enteng, berat atau ringan? Kalau Jenazah gemuk, nek ngangkat wis. ya berat. Iki bejo. Berat. Diangkat Berat. Iya. Singkat kudu wong akeh. Ya 3, 4 minimal lah ya. Saya mengangkat jenazah ini itu hanya 2 orang. Aku kurus loh kok ini. 2 orang. 2 orang. Dan itu ringan gitu. Ringan banget Mas. Oh. Itu pas mau dimandiin apa mau dipindah gitu Pak? Dari posisi memandikan sampai ke posisi kan digotong untuk kapanan itu nggak mungkin pakai alat toh. Pas zaman itu kan nggak ada alat. Ringan. Bener-bener ringan gitu. Ringan Mas. Aku nggak bilang sama, kita nggak boleh di medis itu atau dimanapun juga itu kita nggak boleh menceritakan aibnya. Ya ya ya. Tapi saya tanya masalah pekerjaan dari almarhum itu. Niki bapak niki nyambut damele tentu di kerjaannya apa? Pekerjaannya apa? Di transit ya. Ya ya. Bapak ini pekerjaannya apa? Dia adalah salah satu pengurus pondok pesantren sing terkenal kan jadi mulai apa? Oh ya, apa ini Gontor apa? Gontor. Ya ya ya. Oh di sana, oh pantesan aja. Itu yang cerita yang mistis ya, artinya benar-benar dengan logika dia memang gemuk, dia mengkul itu. Saya nggak menyebut namanya, soalnya itu udah lupa, udah lama sekali. Ya, dan ini maknya berkah juga. Saya memandikan jenazah Mbah Marijan. Oh, Mbah Marijan jenengan Pak? Iya. Oh iya. Jadi, tapi sebelum di rumah sakit. Iya. Itu saya memandikan di situ. Nah ceritanya begini, jadi semua jenazah waktu pas ini di rumah sakit lainnya yang nggak perlu saya sebutkan. Sebenarnya itu saya memandikan jenazah itu banyak jenazah korban Merapi, erupsi Merapi. Waktu erupsi itu ya? Erupsi Merapi, pas pada Mbah Marijan, tahun berapa itu? 2010 apa ya? Ya sekitar 2010-an mungkin ya. Saya itu nggak tahu karena semua jenazah itu sama Mas. Sama jenazah bentuknya sama. Karena semuanya kan tergantung sama lumpur. Oh ya ya, kena erupsi dari gunung. Merapi lumpur kan, jadi semua itu bentuknya sama. Sama semuanya. Jadi pas waktu itu saya itu memandikan jenazah memang itu saya nggak tahu itu jenazah mana. Ketika saya itu dari mindah dari mencucikan sampai ke pengapanan banyak polisi kan di situ karena erupsi Merapi bencana nasional banyak kepolisian dari tentara juga dari medis juga banyak sekali relawan juga. Di situ banyak bilang properti Mbah Marijan mana. Nah properti Mbah Marijan ada, saya nggak tahu. Ketika saya mau memasukkan ke peti, ayah saya bilang sama saya, iki loh Mbah Marijan.
baru saya sadar. Berarti waktu jenengan memandikan itu nggak tahu Pak kalau itu Nggak tahu, jenazahnya karena agama semuanya Islam? sama. Oh. Oke. Kan jadi gini, jadi dari pihaknya relawan itu jadi ini sejarah ya, Ya. kan memang sejarah dikit. Dari erupsi Merapi, korban dibawa ke sana, identifikasi jenazahnya laki, perempuan, ya kan bisa dilihat dari DNA-nya, Ya. ya dari medis lah katanya itu, DWI. Dari situ juga oh ini jenazah lagi, karena kita mayoritas jenazah Muslim, jadi kita nggak tahu itu agamanya apa, kita semua jenazah kita wakil Muslim. Nah, kita buat 2 tim di situ, tim laki-laki sama tim perempuan. Karena di agamanya kami, di agamanya Muslim, ya orang laki-laki yang meninggalnya laki-laki juga dimandikan sama laki-laki, orang perempuan. Nah, pas waktu itu dengan sekitar 200 jenazah satu hari, itu pagi sampai sore, saya bagi 2 tim. 200 jenazah? Pagi sampai sore. Ya, banyak. jadi nah momennya CTI duduk bencana nasional Mas. Oh iya. Nah jadi seorang itu kita mandikan, jadi pagi itu kalau jenazahnya itu diidentifikasinya laki-laki, nah sing wedok itu notomori, gitu ya. Nah sing lanang mandiin. Nah begitu juga ketika dari DWA-nya bilang bilangnya oh ini jenazahnya perempuan. Nah sing ngadusi laki-laki, sing lanang notomori. Oh gantian. Ya. Jadi kita sip seperti itu. Nah itu selama 2 hari. Nah dari situ juga sampai saya pun juga mengantarkan jenazah korban Merapi itu ke makam. Ada salah satu driver ambulan itu yang ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya. Jadi kita diaturkan sama kepolisian, kita didaftaran dulu, ada berapa ambulan di situ dari banyak rumah sakit, karena nggak mungkin dari 1-2 ambulan tuh. Karena banyak. Ya banyak. Dari rumah sakit itu sudah ada 10 pertama itu forwarder dari kepolisian. Itu dari 3 sampai 10 ambulan. Nah salah satu ambulan itu yang di mobilnya itu nggak ada sekate. Oh jadi bisa lihat los belakang. Gitu loh, ada sekate. Nah jadi itu, nah di situ tuh karena kebanyakan jenazahnya itu kan nggak ada yang mati normal, nanti yang bisa disedak karena nggak ada posisinya kan aneh-aneh gitu karena mungkin karena pas kena takut apa. Nah di situ, jadi pas di situ tuh yang itu jadi dimasukkan ke kantong mayat itu nggak bisa ditutup rapat. Oh ya, mungkin tangannya ada yang. Nah itu bau sekali. Ya, manusia itu kalau untuk masalah jenazah itu baunya lebih busuk daripada hewan. Kalau udah membusuk ya Pak? Iya. Apalagi laka air. Karena manusia itu terdiri dari 80. Hewan itu hanya nggak ada kanibal, makan tumbuhan ya tumbuhan, makan rumput hewan. Ya. Nah, makan rumput ya rumput. Karena orang kan beda. Ya semua makan diplong kan. Itu jadi pembusukan di situ. Apalagi dengan laka air, dia lebih mudah busuk. Nah kayak gitu. Jadi ini secara secara medis gitu aja. Jadi aromanya itu sudah nggak enak. Nah pas saat driver ambulannya itu tuh karena plong itu ya wajar manusiawi ya. Ingat bojo, ingat anak, nggak ada pengawalan. Nah kalau saya dilalah dapat ambulan baru Mas. Jadi kalau bahasa kita kalau dapat beli baju isi mambu Cino, istilahnya itu kan. Jadi mobil unitnya baru. Rak mambu jenazah mambunya Cino. Nah itu kan. Mambu mobil itu. Nah tapi yang di lain-lainnya itu sampai ada satu ambulan yang milik kantor saya lama itu juga bau walaupun dia tersekat. Gitu. Nah itu aja. Jadi masalah
perjenasahan itu sampai Mama Marijan, propertinya Marijan dan tidak rapat juga. Ya itulah Mas, kisah-kisah yang istilahnya ada mistis juga, ada enak, ada menarik juga. Pengalamannya itu ya sangat banyak sekali. Yang tentang masalah supir ambulan ada. Jadi saya juga tanya, itu buat saya yang berangkat, tapi supir saya bukan. Dia mengantarkan dari Jogja ke Sumatera naik ambulan. Dari Jogja ke Sumatera? Iya, naik ambulan. Mobilnya itu berat Mas. Bukan berat, bukan karena gas-gasannya, setelan mobilnya itu bukan. Tapi buat jalan berat. Nah, ketika sampai di seberang ke Sumatera, lebih berat lagi. Bukan karena jalan, bukan karena mobilnya. Belakangnya sudah ringan. Dan nanti sampai ke tujuan, pulang kan sampai ke Jogja, itu ringan. Beda sama waktu ada jenazahnya. Bukan karena kendaraannya Mas. Saya tanya apa? Dia melihat kalau di mobil pasti ada spion tengah sampai yang kiri. Nah di samping tengah itu dia melihat hanya, tapi dia bilang bahasanya, terima kasih sudah mengantar saya sampai tujuan dengan keluarga dengan selamat. Karena di mobil itu enggak hanya supir sama kru driver, tapi ada keluarga juga yang menemani jenazah itu. Nah, dia menyampaikannya itu enggak ke keluarganya, tapi ke driver kami. Matur nuwun nih Mas Ji, terima kasih ya karena sudah menyampaikan sama saya. Pulangnya ringan sekali. Itu wujud visual apa cuma dengar aja Pak? Dengar sama visual, dua-duanya. Visualnya gimana Pak? Visualnya itu ya jenazahnya itu pasangan, karena yang satu itu sudah meninggal duluan, udah lama. Yang satu ini kan baru, yang ini jadi arwahnya itu tuh tadi siji itu loh, suami sama istri, simbah-simbah. Dan itu kelihatan di di ambulan itu, di spion tengah itu kelihatan. Ya saya bilang, loh tenang nih, tenang. Loh kenapa kamu kata itu? Ya ini juga pemerintah kita, terima kasih sudah mengantarkan kita sampai ke tujuan dan mengantarkan keluarga saya sampai selamat semua. Karena kalau mobil jauh, bagaimana juga masih ada keluarga pendamping mobil kan. Nah di situ juga. Jadi sampai di rumahnya pulang udah ringan. Ada lagi Mas ceritanya yang mistis. Jadi ini terjadi waktu pas erupsi, kita flashback lagi masa erupsi Merapi lagi. Yang saya nggak tega itu adalah memandikan jenazah seorang ibu sama anak. Ibu sama anak nempel dari satu. Posisinya gimana? Pelukan? Itu jenengan yang mandiin? Iya. Kita diskusi. Ya udah, jangan mandi sore. Ya udah. Bentuknya nggak berwujud manusia. Nggak seperti kita ini. Ya, dia hanya rangka. Ya udah. Tahu serundeng? Tahu. Abon kan? Abon ya, serundeng. Nah, kalau orang kebakaran seperti itu, gimana kita membangun seperti itu? Kita kumpulkan abunya itu jadi satu sama anak, nggak bisa dipisahkan. Itu yang jadi sahabat nangis. Seorang ibu bagaimana melindungi anaknya? Dan sampai kebetulan pas waktu erupsi Merapi banyak masih korban yang hilang di situ, di lokasi itu banyak yang nggak ketemu. Ada saudara saya yang bilang sama saya, tolong temukan jasadnya. Nah, akhirnya ditunjukin, istilahnya indigo saudara saya. Ditunjukin kemana? Dia langsung panggil relawan. Karena waktu pas erupsi Merapi itu atasnya masih udah dingin, tapi bawahnya kan masih panas. Jadi pakai sepatu bot itu tuh banyak jebol.
saking panasnya itu. Dan dialasi sama papan, jadi mereka pintar juga karena mungkin pengalaman ya, udah rescue ya. Ya rescue ya. Bawahnya papan, jadi ketika itu akhirnya ya udah ditemukan lagi. Nah terus itu udah hilang, ditemukan raganya arwahnya BCI. Oh ya, ngasih tahu tolong aku di situ. Relawan waktu udah ketemu. Itu yang waktu erupsi ya? Erupsi. Berarti cukup banyak ya Pak, berarti korban-korban ya? Iya. Tapi itu semuanya ketemu Pak? Ada yang ketemu, ada yang enggak juga? Iya, karena kan manusia itu kalau tadi saya bilang kan bosok manusia busuk itu kan lebih dari 3 hari karena makan itu kan. Kalau itu kan di gunung mungkin kurang asupan air toh. Jadi ya hanya baunya saja. Banyak sekali tentang cerita mistis kayak gini. Jadi kalau waktu evakuasi itu jenengan ikut di sana apa cuma ini Pak? Saya di rumah sakit itu disuruh memandikan ya? Memandikan. Ya, dan pas itu karena kita kan jurinya banyak, terus ya kita nolong juga, nggak hanya mengadu sitok sama ngapain itu, mengantarkan juga kan sampai ke Makkah. Nah salah satu bukti contoh itu yang ada di makam Pemda. Itu aku seperti ini karena di situ tuh ada satu makam yang khusus, itu saya ingat sekali. Jadi banyak yang keluarga yang ingin melihat korban erupsi Merapi. Dari sini dari rumah sakit itu membawa korban ke situ karena ya harus evakuasi kan. Jika evakuasi itu harus di rumah sakit ditunjuk sama pemerintah. Oh di sini gitu kan. Jadi oke lah. Kalau misalnya ditemukan di rumah sakit yang dekat kejadian ya nggak ada masalah sih. Yang penting cepet lah kita identifikasi. Gitu. Ya mungkin setelah kita ke erupsi Merapi tadi ya Pak, saya pengen tahu kan ini Pak Mul ini kan hitungannya ya bisa setiap hari bersinggungan dengan jenazah gitu Pak, dengan kematian lah ya. Pernah nggak Pak nemuin yang saya penasaran mati suri itu ada bener nggak Pak? Pernah? Ada. Itu gimana Pak ceritanya? Jadi mati suri itu gini, jadi hanya kepercayaan kita aja. Mati suri itu kalau kita di dunia medis, kenapa waktu durasinya itu 2 jam dari itu kan menyatakan meninggal, itu tuh ada. Jadi mati suri itu dia sudah meninggal karena semua dokter sudah bilang gitu. Kita lihat dinyatakan ya kan, meninggal. Dari medis meninggal. Oke. Kita tunggu 2 jam. Tunggu 2 jam itu apakah dia masih hidup lagi atau enggak? Nah, ketika dia masih hidup lagi, berarti ada harapan masih hidup. Ya kan. Nah, itu aja. Jadi ketika kalau misalnya mati suri itu, nah antara dokter meninggal sampai ini, itu masih bisa tertolong. Masih bisa ada yang hidup lagi. Tetapi ya rata-rata kita tunggu 2 jam lagi. Oh, kalau dia sudah benar-benar meninggal, dia sudah nggak mati suri lagi dong. Sudah dinyatakan jenazah kan. Atau pasca pasien kalau istilah medisnya itu. Nah, itu. Nah, jadi dia meninggal terus sampai sana, oh ada nada lagi. Makanya di kampus lama itu ada perkenalan apa ya, kalau untuk secara medis atau enggak itu ada sasarannya. Kalau di rumah sakit kan gini, ada dokter yang jaga, ada perawat, alat medis. Ini cerita jenazah yang di rumah sakit. Nah, di rumah duka. Oh iya. Udah di rumah duka ya. Berarti ini Pak pernah nemuin? Iya, ya ini makanya sudah. Nah, kalau zaman itu ketika kita kan harus ada ngasih training ya sama orang lain itu bahwa tisu. Nah, tisu itu kalau didekatkan mulut, itu kalau masih mengembuskan, melambai-lambai lah istilahnya. Iya, masih gerak. Masih gerak. Oh, ini sih urip. Masih ada harapan ya kan. Terus embun. Ya. Embun. Kaca panggilan itu loh. Nah, itu kan ditekan sama mulut. Itu ada embunnya. Ada embunnya.
mati itu masih hidup. Pupil. Nah, pupil itu kalau disentari itu kalau dia ikutnya ke gerak, misalnya senternya itu digerak ke kiri, ikut ke kiri. Nah, itu contohnya orang istilahnya ngetrainin sakaratul maut. Oh, iya. Maksudnya pas itu saya udah pernah juga. Karena kita dipanggil tim untuk menangani kasus seperti itu, dia yang sudah meninggal tapi belum meninggal, ya udah kita pulang lagi ke kantor. Aja udah Pak. Iya. Karena itu kejadiannya di rumah duka, bukan di rumah sakit. Kan di rumah sakit taruhan kan ada medis, betul. Ada CPR, ada segala macam dokter perawat itu sudah. Itu kan kita di rumah cerita. Itu. Iya. Di rumah itu kan juga mati suri. Ternyata ya makanya itu surat meyakin keluarga itu kan nggak yakin kalau keluarganya itu meninggal. Iya kan. Makanya harus didatangkan dokter atau orang terpercaya. Istilahnya di kampung itu mbah kaum, istilah apa ya neng? Ya tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat, ya. Tokoh agama, gitu kan? Ya. Seperti itu. Itu pernah Pak? Berarti udah dinyatakan di rumah sakit meninggal? Enggak, di rumah duka, bukan di rumah sakit. Karena kita kan dihubungi. Oh, itu cuma di rumah duka dinyatakan meninggal. Dinyatakan meninggal. Oh, terus kita timnya dari ke sana ke rumah duka. Disuruh bener-bener. Iya. Ngecek ya. Ngecek. Dan ternyata masih hidup. Balik meneh. Gitu. Iya. Nah, cukup menarik juga ya cerita dari Pak Mul ini ya. Iya, jadi ya ada cerita menarik, ada cerita horor, ada cerita seneng gitu loh. Ada cerita lucu ya, tadi kan horor. Ya, coba ini dari horor kita ke lucu gimana Pak? Lucu. Ingin dengar juga. Gini, saya bawa ada jenazah juga dengan kasus yang saya nggak seperti kasusnya karena itu masalah aib. Nah, tadi dari sini ke mana bawa jenazah ke luar kota. Pas dilelahnya itu kalau jenazah busuk mobil nggak akan hilang baunya. Walaupun jenazah udah jadi kapal dia kapal gitu, tapi tetap nggak akan masih ada aroma. Lucunya itu sopir saya itu membawa ke Lampung, Mas. Lampung apa? Ke Lampung. Sumatera. Ke Sumatera, dibawa ke sana. Nah, bicaranya Ben nggak bawa jenazah lagi di mobil itu. Idenya itu adalah dilalah di sana itu bawa musim durian. Nah, jadi mangkatnya jenazah, bawa durian akeh. Pulangnya bawa durian. Nah, sing ilang mambut jenazah apa durane? Nah itu jeneng. Ya. Berarti baunya waktu nganter ya Pak? Pulangnya udah enggak? Iya. Bau durian? Iya. Ada lagi. Jadi kasus juga sama. Nah, karena keluarga supir itu sukanya ayam. Jadi mangkatnya nggak jenazah, balik mambut telek ayam. Itu kan jadi mambunnya sudah aroma jadi beda. sama. Iya. Gitu. Kalau misal ini Pak, kan tadi kalau cerita dan pengalaman dari Pak Mul ini kan ada seperti melihat kelibetan, terus di kaca tadi ada kayak siluet, bahkan shower juga nyala sendiri ya Pak. Pernah nggak Pak kalau ada yang jenazah misal ikut sampai rumah itu? Ada. Itu gimana Pak? Maksudnya ngintiri toh? Jenazah itu ada. Ya jadi gini, jadi ini sebelum saya kerja di rumah sakit tersebut ya. Masih di yayasan? Masih yayasan itu. Jadi itu ketika saya pulang itu sampai di rumah itu kain kafannya itu masih nyantol Mas. Nyantol di mobil saya. Kok bisa Pak? Kan ya. Di kain kafannya kan udah tak serahin toh. Udah diserahin. Semuanya udah diserahin. Tak serahin toh. Tetapi ada yang ikut. Sing ikutnya itu kain kafan dan saya digintili itu sampai rumah juga. Oh ya wes, saya berpikir gini karena ya agama saya nggak cukup kuat, tapi saya dapat ilmu dari orang tua. Semua pun jenazahnya itu misalnya mutilasi atau apa namanya istilahnya ketemu meninggalnya
siaran dhisik atau kakinya dulu ke belakangan. Nah itu tuh juga semuanya kan istilahnya kalau kita bumi Allah ya. Iya. Ya, mbok mati nanti. Nah itu. Jadi ya udah saya makaman lagi kain kafannya itu yang bekas abot tadi itu. Jadi berangkatnya abot mobilnya, mulai juga abot dan lebih berat lagi karena padahal udah nggak ada apa-apa di belakang saya. Nggak ada peti, nggak ada apa-apa, sudah kosong itu. Ternyata ada sisa kain kafan yang belum itu. Nah, dari situlah saya bilang, oh, ngapunten, saya minta maaf, kain kafanmu saya bawa. Saya bangun di sini ya, semoga nggak bisa lagi. Ya udah. Artinya apa? Kalau kita berbuat yang benar, dia pun akan melihat kita. Dan satu lagi mas, ilmu yang saya ajarkan dari orang tua saya. Ketika kita memandikan jenazah, rohnya akan melihat kita. Ya, waktu memandikan dia di samping gitu. Entah itu jenazahnya kelakuannya elek, preman, apa-apa juga. Saya pun gini, jadi yang tadi saya ceritakan tadi itu, ketika jenazahnya gemuk, atau meja ini, harusnya 4 orang kan, di bawah 2 orang. Itu jadi ringan. Jadi ringan. Nah, jadi gampang melihat contohnya jenazahnya itu antara kematiannya itu ikhlas atau enggak. Dari situ juga kita bisa lihat. Iya. Ya. Orang mati pun kita masih dikasih napas, dikasih oksigen, itu gratis toh. Nah, nek mau mati siapa ndi? Tapi pas waktu saya mandi itu masih semuanya tersenyum mas. Jenazah apapun juga itu tersenyum. Kalau yang tadi kan terasa ringan ya pak. Kalau yang berat ada pak? Yang diangkat itu yang terasa berat? Ada juga. Ada. Yang berat itu kan kalau ini mungkin dari apa? Kita tahu. Jadi jenazahnya ringan atau beratnya itu ketika dia sakit juga. Kita riwayat sakitnya, ya. Dari sakitnya jantung, orang kurus pun bisa berat. Kalau saya sedih karena dia sudah shock. Kalau jenazahnya, saya nggak nyebut sampean ya, nggak sampean itu ya. Nggak sampean marah tersinggung sama saya. Jadi ada orang yang semua itu, yang ringan itu ada juga. Tapi yang kurus berat itu juga ada. Iya karena apa? Nah jadi karena kita kan memandikan jenazah itu secara muslim mas. Ya. Gampang aja nyetani. Nek omatnya siji, nek makmume akeh bolak-balik sampai awan, kuwi mesti wonge amale apik. Oh. Yang nyolatkan. Yang menyolatkan itu banyak. Enggak sampai banyak itu mesti orang yang terpandang. Contoh Gus Dur. Ya. Itu sampai ada. Tapi kalau misalnya orang yang amalnya jelek, dia suka di dunianya itu juga istilahnya ngerti artinya molimo, sing nyolatin paling kok keluarga yang terdekat sama keluarga inti. Cuma itu. Di titik ini dari situnya. Jadi kita kan nggak secara misalnya ini jenazah ini, tapi jenazah manapun yang saya mandikan itu dia itu tuh tersenyumnya banyaknya. Akhirnya apa dia ucapan terima kasih, dia sudah melepaskan rasa sakitnya di dunia. Tak kasih contohnya, masnya kalau diinfus 5 hari kuat nggak? 5 hari? 5 hari harus diinfus. Berarti nggak ropok wae wis. Kuat nggak? Itu kan beban duniawi. Nek wis dilepas, wis sudah meninggalkan, sudah selesai kan, udah nggak masalah sakit apa lagi. Pertanggungjawabannya itu dunia lain. Nah. Berarti selain menjaga kamar jenazah juga memandikan juga ya pak? Ya, kalau ya kayak gitu. Jadi harusnya itu sebagai petugas kamar jenazah tuh gini mas, kita bukan masalah dilihat dari segi saya memberikan jenazahnya itu, tetapi kita harus berani ngedekke hati keluarganya itu yang berat. Semua jenazah itu sama,
tata caranya juga menyerangnya juga. Entah itu di rumah sakit A B C D E, tipe A B C D itu sama. Prosedur sama. Prosedur sama. Itu secara itu. Tetapi yang sangat susah itu adalah mendekati keluarga. Ya nek kalau keluarganya ikhlas. Nah orang. Nah, iya. Benar. Nah, jadi contoh salah satu yang belum lama ini yang viral di daerah Bantul, masalah oplosan. Oh ya. Nah, itu juga. Ya kita lihat dulu, ikhlas nggak keluarganya. Gimana kita harus menyelami? Kita nggak tahu masalah bagiannya dia orangnya baik atau enggak, tapi kita sudah prosedur. Oke. Ini jenazahnya bagaimana? Kalau kita kenal di medis, nah itu kita harus ngomong, bukan ngomong jenazah itu, tapi juga harus ngomong ke keluarganya. Iya kan? Iya benar. Nek jenazah semuanya kan dibawa sama. Sama ya. Entah itu dimandiin di rumah sakit A, di rumah sakit B, rumah sakit C, di rumah duka pun akan sama. Iya. Nah itu, sing berat itu adalah itu ngomong keluarga. Nah mungkin udah panjang lebar nih Pak Mul ya. Sebelum penutupan mungkin saya penasarannya itu yang berkesan waktu memandikan jenazah itu apa Pak? Misalkan korban laka air, terus kebakaran jelas ya tadi ya. Misalkan kayak erupsi, mungkin mutilasi apa Pak yang berkesan apa jenengan? Kalau waktu memandikan ya, itu korban apa Pak? Pernah apa aja? Yang paling berkesan apa? Banyak sih Mas. Mau tak lain lagi, nanti selesainya tuh. Jadi gini, apa aja gitu. Iya. Entah ini yang berkesan bagi saya itu adalah ketika ada jenazah yang ini bukan mengingat di rumah sakit Mas, tapi mengingat di rumah duka. Jadi di rumah itu rumahnya kosong. Itu yang saya masih ingat. Itu jadi ini cerita horor. Iya. Tapi horor menyenangkan. Ini gini jadi di rumah itu salah satu keluarga itu karena ada yang istrinya itu satu rumah keluarga sing waras itu ibu satu keluarga itu yang waras itu ibu cuma ibu tok. Itu berapa dari keluarga? Jadi, itu berapa? Satu keluarga itu 4 orang. Ibu, bapak, anak dua. Nah, anak dua ini cewek kabeh. Nah, anak cewek semua. Nah, ibu ini ngena kerja. Nah, ini itu juga agak gila. Maaf kekurangan. Ya, tapi ya agak waras sih. Nah, mungkin ini gennya dari bapak ini. Nurun dari bapaknya. Bapak ini itu. Nah, di sini tuh ini karena nggak kepen biar perempuan kakak adik ini itu dibuat pisah kamar, tersekal. Nah, ceritanya ini ceritanya dulu sebelum kita mengenai itu. Itu istilahnya itu ibunya ini membelikan makanan buat anak ini, keluarganya ini 3 bungkus. 3 bungkus buat anak 2 sama suami. Udah toh. Nah, yang satu ini ternyata nggak dikasih makan. Sing paling edan itu nggak dikasih, yang kecil itu nggak dikasih makan. Berarti dipangan dewe kalau sing yang anak pertama. Kakaknya. Dan sampai pas waktu itu malam hari saya dapat telepon. Itu mengenai rumah duka. Kan dari situ terus saya sama tim ke rumah duka. Saya nggak tahu. Ternyata karena pas kondisinya itu seperti di belakang sendiri Mas, kamarnya itu kayak kandang ayam. Yang si adik ini berarti ya? Sama kakaknya itu sejaran. Ya, di belakang rumah? Di belakang rumah belakang sendiri. Di kuburan. Saya tutup jenazahnya. Ini yang meninggal yang kecil. Yang kecil. Karena pas waktu itu sing perempuan itu ngadusi, sing laki-laki kan noto kan kafan dan perempuan lainnya. Pas itu dinyatakan peteng jedet gue cari tutup pisat.
Ya. Jarik tak, Ah. jadi jarik tutupi. Dibuka itu ternyata apa? Apa kayak sing nek marke mampu belatung. Belatung. Itu nggak akan habis-habisnya, disentor air pun nggak ada habis-habisnya. Keluar dari jenazah. Dari jenazah itu. Itu kita hanya memprediksi itu lebih dari 3 hari Meninggalnya. sampai 10 hari. Nah, polisi nggak ada yang mendekati itu. Nah, kasus gantung diri juga sudah ada. Nah, dari situ sampai itu belatungnya itu nggak akan habis-habisnya, digerogoti semua. Ya. Sampai entek balung tok. Organ tubuh yang nggak bisa hancur oleh tanah itu adalah rambut, ya, tulang kering, sama tengkorak. Itu aja. Rambut itu karena pengalaman saya itu juga nggak hanya memandikan sama mengumpulkan jenazah, tapi memindahkan makam jenazah itu dari titik A ke makam ke sini. Ya. Ya, jasanya kita waktu itu. Ya. Nah, jadi pas waktu itu ketika kita sampai tutup itu ternyata ya sudah di mana dari pihak keluarga dikuburkan malam itu juga, juga bukan malam itu juga sampai dan mindahin ke pedungnya itu juga banyak belatungnya juga. Oh, berarti Itu dimandiin. yang mesti, iya. Tapi kalau untuk mesti itu nggak ada karena semuanya itu ya masalah penampakan atau tidaknya itu kan bukan dilihat dari itu, Ya. tapi dari mesti akan melihat arwahnya itu kan melihat kita. Iya, Entah iya. itu semua jenazah ada apa itu kan melihat kita. Dan semuanya itu saya rasakan itu ya baik-baik saja karena itu masalah duniawi kan masalah sendiri. Betul. Kita sebagai manusia hanya bisa mengingatkan, tapi nggak bisa under pressure, artinya menekan gitu. Ya. Ya, seperti itu aja. Ya. Jadi memang jelas itu peng dari hati, Iya. bukan ya suka hobi juga iya, tapi kan kita nggak suka hobi toh. Yang itulah yang paling susah itu adalah menggedekkan hati keluarga. Ya, keluarganya yang ditinggal itu. Ya, berarti kalau saya intinya dari pekerjaan dan pengalamannya Pak Mul ini yang jelas kerja itu ya apalagi untuk menolong, Bilang seperti itu. Ya, untuk menolong orang ya Pak ya. Niatnya itu untuk bekerja karena menolong gitu ya Pak. Iya. Dan luar biasa sekali ya pengalamannya dan sudah panjang lebar Pak Mul menceritakan pengalaman dari mistisnya, juga dari kita sharing pengetahuannya Pak. Iya. Betul. Dan mungkin itu aja, sudah panjang lebar Pak Mul sudah menjelaskan pengalaman cerita mistisnya dan juga kita banyak tahu ya tentang memandikan jenazah dan juga waktu juga erupsi juga ya Pak ya. Erupsi juga Pak Mul ini ikut andil dalam. Bunuh diri juga pernah. Bunuh diri juga Bunuh pernah. diri juga pernah. Nah, ya mau dicairin? Oh boleh, kita lanjut bentar. Iya nggak apa-apa. Ini karena gini, jadi hanya sebentar saja sih, hanya satu segmen aja ya. Satu segmen. Satu Kita segmen ini aja. tambahan dari Pak Mul aja. sebelum Ya, penutupan. ya. Ya. Jadi satu segmen aja. Ya. Jadi ketika itu ini yang masalah muda-muda sih. Artinya itu kalau ini yang juga, jadi besoknya ini orang mau bunuh diri. Tapi kita tahunya itu polisi sudah angkat tangan. Artinya diserahkan sama keluarganya dari sini. Jadi korban ini itu seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Cewek apa cowok? Cowok. Ya. Besoknya dia mau wisuda mas. Mesti seneng loh. Iya. Siapa sih nggak seneng? Anak wisuda. Bapaknya di luar kota. Ya. Hanya masalah gampang. Cewek diputusin ceweknya. Bunuh diri. Tuh. Nah, itu jadi ceritanya itu hanya menggantung. Ya, yang itu karena dia juga ngekos di salah satu dekat kampusnya itu. Ngekos, terus dipanggil polisi sudah angkat tangan. Karena keluarga sudah dikasih tahu, pasti saksi-saksinya itu dari keluarga karyawan teman-temannya kos itu sama keluarga. Pasti sudah menyerahkan kepada keluarga mau gimana ini, terus dari pihaknya RT RW menghubungi
kantor saya. Saya nang di sana, saya tanya-tanya masalah kanung diri. Nah, kanung diri itu, nah di sana itu ternyata kanung diri kita udah gimana ibu, kita tunggu sama keluarganya datang dulu. Kita tunggu keluarga orang tuanya datang, ya. Untungnya lagi apa? Kehilangan anak yang dengan masa seperti itu ikhlas ibu ya. Katanya ikhlas. Ya udah mas, mandikan, tolong jawab anak saya. Walaupun saya tahu dia punya masalah apapun juga. Ya karena kita sudah dikasih itu, ya oke dong, kita senang. Artinya kita bukan karena masalah duitnya, tapi karena oke lah, kan pekerjaan kita kan. Ya artinya saya sama tim udah siap-siap itu udah. Bu, saya serahkan sama saya dari ini itu jadi semester 6 kita lu kan D3 itu kan D3 iya, cuma 6 ya karena besok dia mau wisuda, sekarang mau uji, hanya masalah cewek. Jadi apapun juga kalau pasangan itu jangan masalah itu reputasi, benar ya, jangan sosialisasikan sama teman-temannya, mungkin sama Mas Kur ya. Ya yang jelas itu buat motivasi ya Pak ya, jadi cuma cuma masalah cewek mengakhiri hidup gitu ya, apalagi udah mau wisuda harus apa ya, harus inget ya Pak sama orang tua ya, cuma masalah cewek terus orang tuanya makanya itu harusnya seneng-seneng besoknya malah jadi duka. Ya udah itu aja ya Pak yang bisa ya. Ini udah panjang lebar, udah luas juga, lama ya. Luas. Dan mungkin besok bisa sambung lagi Pak, kapan-kapan ya. Mungkin Pak Mul kalau masih ada cerita, saya yakin Pak Mul banyak sekali ceritanya. Tapi kalau kita podcastkan di sini, mungkin nanti pagi ya. Ya udah, terima kasih Pak Mul udah berkenan di podcast kami. Ya terima kasih buat teman-teman Sobat Maskur Channel yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman nih yang masih bingung mencari tempat nongkrong, tempat ngopi untuk mengerjakan tugas kuliah, bisa ke Damin Coffee. Di mana itu Mas? Ini alamatnya tepatnya ada di depan UKDW, Universitas Kristen Duta Wacana. Nanti juga di Maps ada. Di Maps ada dan di sini buka 24 jam. 24 jam. Jadi saya pun bisa banget orang jenazah bisa ke sini. Kan 24 jam. Ya, benar 24 jam 3 pagi pun. Pas lebaran mesti tutup. Ya. Dan di sini tempatnya luas sekali ya Pak ya. Ada 3 lantai. 3 lantai. Kita ini podcast di lantai 4 di VIP room. Jadi buat teman-teman yang mau pakai VIP room juga bisa. Di sini ada parkiran juga luas, motor mobil ada. Iya. Bis bisa. Bismillah. Ya terima kasih buat Sobat Maskur Channel yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like dan aku udah belum? Udah ya. Pak Mul tadi udah. Ya. Nanti nyalakan notifikasinya agar kalau kita tayang di podcast selanjutnya otomatis ternotif di teman-teman semuanya. Saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.